Halo Nest Lovers dimanapun teman-teman berada. Malam hari ini kita ditemani seorang anak muda yang sangat berbakat, Abraham, dengan permainan pianonya yang begitu cantik mengawali Road to Wellness yang akan kita selenggarakan 3 September yang akan datang. Kita masih akan menikmati permainan Abraham yang luar biasa ini disertai dengan talk show dan juga akan ada trunk show. Kita bercakap-cakap dengan anak-anak muda yang lain, tapi kita ikuti dulu permainan Abraham. Halo, selamat malam Nest Lovers dimanapun teman-teman berada. Senang sekali malam hari ini kita bisa berjumpa kembali. Apa kabar? Semoga selalu happy dan healthy. Terima kasih juga buat Abraham yang tadi sudah membuka acara ini dengan permainan pianonya yang luar biasa. Nanti kita akan kembali menikmati menyaksikan Abraham memainkan piano konsertonya dengan lebih bagus lagi. Malam hari ini seperti filosofi Nest, kami ingin sharing happiness, khususnya sneak peek dan Road to Wellness, acara yang kita akan adakan di awal bulan September nanti, tepatnya 3 September. Nah, kita akan menemui pemrakarsa acara ini yang tidak lain dan tidak bukan adalah sahabat kita, Helen Dewi Kirana. Hai Helen. Hai Rena, selamat malam Nest Lovers. Cerita dong, kenapa acara ini dibuat, Helen? Oke, Rena. Jadi sebenarnya acara wellness itu anyway singkatan, maksudnya plesetan. Harusnya wellness, tapi aku plesetin jadi wellness. Acara ini sebenarnya udah mau dilakukan tahun 2019, tapi seperti yang kita semua tahu, kan lalu pandemi, jadi di stop. Nah, mula-mulanya sebenarnya kenapa terinspirasi melakukan event ini adalah saya mulai banyak contemplate and then look around. Kok ternyata nih dunia ini makin chaotic ya. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang kacau balau, orang makin gak sabar. Terus banyak orang kena anxiety attack, mental yang lelah, fisik juga ya sakit, penyakit banyak sekali. Nah karena itu semua, terus saya berpikir-pikir wah kayaknya harus bikin event yang membicarakan isu yang penting ini gitu. Yaitu jadi aku pikir bikin acara wellness deh. Jadi karena terpotong 2 tahun nih tertunda, akhirnya sekarang bisa dilakukan tepatnya September nanti tanggal 3. Yes. Yeay. Dan ternyata banyak sekali yang mendukung acara kita. Terima kasih buat kepada sponsor kami, Alam Sutra Residential and Lifestyle Community, Warna Agung Paints, Mewarnai Nusantara, Aroma Botanicals, Love Pink, Muter First by Muter TV. Dan luar biasanya malam hari ini kita juga kedatangan 2 orang. Iya betul Ren, karena apa? Yang mau kita bicarakan isunya kan tentang mental health. Terus sebenarnya ternyata wellness itu ternyata meliputi banyak hal. Nah karena kita bukan expert, jadi aku hanya mau menyentuh 2 hal yang paling penting menurut aku Irena, yaitu physical health dan mental health ini. Dan karena kita juga bukan ahlinya, jadi kita minta tolong pada adik-adik yang cantik-cantik di sebelah kanan kita ini untuk lebih menerangkan lebih jauh tentang hal tersebut. Iya, teman kami berdua ini dari Mindful Act yang akan menjelaskan mengenai wellness ini dan juga akan mengajari kita bagaimana kita bisa take care of ourselves karena tema karena betul Ren. Jadi waktu aku datang ke mereka aku bilang mau bantuin nggak nih, aku punya tema have a big heart and share it with others gitu kan. Terus mereka ingetin aku, Kak sebelum kita berbagi hati yang besar itu kita juga mesti beres dulu di dalam. Nah itu benar kan, boleh gak diterangin apa sih itu dengan slogan stop, love yourself first, dan apa itu mindfulness, terangin dong supaya kita lebih pinter ya Ren. Yes, Irka dan Wita silahkan. Terima kasih Irena sama Kak Helen. Nah teman-teman Nest Lover semua ini untuk meluruskan apa yang dibilangin sama Kak Helen, kita tuh bukan expert, tapi kita itu ingin berbagi gitu terhadap
mindfulness gitu. Karena kita tahu dengan mindfulness dan action itu merupakan superpower dan tools yang bisa kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju tuh Ren, Gitu. ya, setuju. Jadi tadi emang betul Kak Helen bahwa kita juga mengingatkan bahwa untuk kita bisa berbagi lagi ke yang lain, ke orang-orang di sekeliling kita, itu kita mesti Konten dulu diri betul, sendiri ya. kita harus isi benar dulu diri kita ya. sendiri dengan self care sehingga kita bisa share itu gitu ke orang lain. Nah, sebenarnya untuk lebih kenal siapa itu Mindful Act, di sini ada Mbak Wita yang bisa cerita tentang Mindful Act itu apa. Silakan Mbak. Oke. Tadi kalau Kak Helen bilang waktu pandemi itu banyak kontemplasi, terus juga mengamati sekitar. Nah itu juga yang kami lakukan begitu. Jadi kami ber-16 perempuan ini waktu pandemi itu melihat sekali persis yang Kak Helen lihat banyak orang yang mengalami anxiety seperti itu. Dan terutama itu terjadi di kaum muda ya gitu. Dan kami mulai mendengar tuh yang namanya quarter life crisis gitu. Baru denger tuh Ren, baru denger. Nah, Gak kita aja yang Jangan-jangan krisis, kita gak kita ngalamin, doang. tapi kita nggak Iya. tahu kalau itu Iya. quarter life crisis. Baru denger nih makanya. Iya. Jangan-jangan Curiga. Nest Lovers juga banyak yang baru denger. Tapi Iya. mungkin kita bukan quarter lagi. Gak usah disebutkan kita di yang mana. Itu rahasia. Iya. Jadi pertama kali dengar quarter life crisis itu juga apa ya itu. Tapi terus kemudian kita makin sering dengar waktu terjadi pandemi ini gitu. Yang ternyata menimpa teman-teman muda usia 20-an dan juga ada yang early 30s seperti itu. Nah, kalau misalnya quarter life crisis ini semakin marak, semakin sering dialami dan tidak segera di-address ya atau dikelola, itu bisa mengganggu kesehatan mental mereka gitu. Sementara kaum muda ini kan katanya Penting adalah sekali ya, generasi tulang penerus. punggung Indonesia Betul. gitu. Yang akan memimpin kelak nantinya Betul, kan. Ya. betul. Dan kan sering dengar ya mungkin Mbak-mbak bonus demografi Indonesia tahun 2030 yang artinya tahun 2030 nanti jumlah penduduk muda dan produktif tuh lebih dari 50%. Wah, Banyak kan banyak gitu. sekali ya. Nah, itu kalau misalnya semuanya beres, mereka punya skills, mereka bisa mengelola stres, mereka juga cakap, berpendidikan tinggi, aktif di dalam ekonomi dan juga sosial, Indonesia bisa melakukan lompatan besar dan akan menjadi negara yang sangat maju. Iya, dan menjadi dunia yang lebih baik. Itu lebih Betul. penting ya. Nah, makanya quarter life crisis ini penting untuk segera ditangani sekarang supaya bonus demografi ini tidak menjadi berbalik jadi kayak kutukan seperti itu. Nah, makanya itu yang kami lakukan bersama. Penting tuh Ren, penting. Baik Catat tuh Ren, sekali. penting. Iya, Hebat. bersama-sama Mindful Act mengajak kaum muda untuk hidup lebih berkesadaran dengan cara melatih otot pikiran atau otot mental supaya kuat menghadapi krisis gitu. Wah, Nah, ini Iya, menarik itu penting ya. Resistensi penting Iya, adik-adik. iya. Jadi iya. kalau misalnya kita mau membangun otot, badan kita supaya jadi berotot, itu kan latihan beban. Sama otot mental juga perlu dilatih setiap hari. Analoginya gitu. Oke. Nah, kenapa mindfulness? Mbak Irka silahkan menjelaskan. Silakan Mbak Irka, saya pengen denger nih makin Iya penasaran. benar ya, semoga ini juga didengar juga sama Nest Lover di sana. Bahwa sebenarnya mindfulness itu apa sih? Mindfulness itu kita melatih, tadi seperti Tiwa bilang, melatih otot mindful, otot mental. Untuk apa? Untuk menyadari apa yang sedang terjadi di dalam diri kita. Yang disadari nggak cuman penampilan dari luar, tapi juga kita sadari pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, dan reaksi badan. Jadi kalau ibaratnya kita sedang melakukan penelitian terhadap diri sendiri. Nih saat ini kita tadi bangun pagi gimana ya? Jantungnya berdetak lebih kencang atau pelan? Berkeringat atau tidak? Nah itu kita sadari itu setiap hari. Nah itu tapi gimana caranya untuk kita tahu itu? Nah itu kita latih dengan mindfulness. Mengapa mindfulness? Karena dengan kemampuan kita stop, dengan kemampuan kita melatih otot mindful, kita itu jadi bisa mendapatkan clarity atau kejernihan dalam menghadapi setiap tadi yang dibilang stressful, kecemasan,
atau segala macam kesehatan dalam di Berarti mental kita. kalau aku boleh potong, berarti sebenarnya memang knowledge itu penting ya. Betul. Karena aku rasa banyak orang yang nggak paham dan nggak sadar bahwa perasaan itu real. Betul. Kadang-kadang mereka nggak merasa bahwa itu nyata ya. Iya. Kita suka bilang misalnya, Di-ignore ya. atau ignore atau dikatain lebay. Misalnya Iya. bilang aku kok Atau kayaknya baper. inside atau baper. Aduh kasihan. Iya. Iya, Jadi iya. makanya untuk semuanya ini kita mencanangkan gitu bahwa nggak cuman tahu tentang teori mindful, tapi juga mindfulness dan action. Nah, itu penting tuh, Ren. Makanya Action penting. mindfulness dan Iya, action action. adalah superpower. Itu adalah apa kita bilang? Mindfulness and action itu Iya, adalah mindfulness superpower. adalah superpower Wow. kita supaya kita punya pegangan atau tools di dalam kehidupan kita, menjalankan kehidupan kita sehari-hari. Bagus sekali ya Ren. Amin, Ya, amin, amin. berkaitan dengan wellness ini, ya, kita juga ingin mengajak semuanya untuk stop and loving yourself. Oke, makanya nanti katanya pas siapa yang mau datang bicara dari Mindful Act di tanggal 3? Ya, Mindful Act ini kita akan mengajak dua Pembicara praktisi ya? adalah Ningrum Syaukat dengan movementnya yaitu self care, Self-love movement. movement. Self-love Dan movement. yang kedua adalah Andini yang akan juga mengajarkan bagaimana sih caranya untuk mencintai diri sendiri. Supaya apa? Supaya kita udah penuh dengan cinta diri kita sendiri, kita bisa share ke yang lain untuk cintanya. Wah seru Klub ini nih, dengan seru-seru. tema Klub ya. dengan Big Klub ya, Heart. Iya. betul. Jadi jangan lupa tanggal 3 September mulai jam 10 pagi sampai jam 5 sore kita akan bicara tentang wellness dan juga Mental, physical, semuanya ya. dengan segala ada cara-caranya. sneak peek fashion show juga. Yes. Have a big heart collection. Ya, ada Seru. tips and trick ya untuk kita supaya kita bisa belajar mencintai diri kita sendiri. Iya. Nah, dan karena kita juga bukan hanya teori, kita juga akan praktek, yaitu dengan mungkin dengan salah satunya dengan yoga. Nanti kita tanggal 28 Agustus. Tanggal 28 Agustus, kita Nest akan- Lovers kita undang siapa Ren? Yoga with Yarita. Yoga with Yarita. She's a very good yogini. Jangan sampai nggak ikutan. Ya. 28 Agustus. Jadi bukan hanya kita bicara soal teori ya. Malam hari ini kita juga akan disegarkan dengan pengalaman-pengalaman anak-anak muda yang mau kita gali dengan interview nanti bersama Irka dan Wita. Dua anak muda ini memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa juga menjadi sharing yang berguna buat kita semua. Tapi sebelumnya kita akan menikmati dulu permainan piano concerto dari Abraham. Dia yang juga nanti akan diinterview ini telah mendapatkan beasiswa luar biasa Wow. ya, dan akan memainkan Berkeley School of Music. right. Dia akan mempersembahkan sebuah lagu dengan judul Somebody to Love. Kita nikmati bersama-sama dulu.
Hai Nes Lovers, kita sudah mendengarkan permainan piano Abraham dan nanti kita akan berkenalan juga dengan Abraham dan mendengar ceritanya tentang perjalanan musiknya. Tapi sebelumnya mari kita say hi dulu kepada Diandra yang ada sangat jauh dari Indonesia. Hai Diandra. Baik, silahkan Irka memperkenalkan Abraham. Iya, halo Abraham di sini. Halo, Tante. Di sini kita bersama-sama dengan Abraham Aruna Astungkara Marjono yang baru lulus dari Canisius ya. Yes. Oke, dan akan melanjutkan pendidikannya dengan beasiswa di Universitas Berklee College of Music. Nah, Keren sekali. Keren banget. Thank you for Oke, having jadi me. selama ini kamu menjalankan dua sekolah, dunia, yes. sekolah musik dan pendidikan Dan formal. pendidikan formal, iya. Terus Lalu apa lagi tuh? Dulu belajar musiknya di mana? aku pertama kali itu umur 5 tahun di Yamaha, belajar elektron, tapi umur 7 aku mau deepen my knowledge in classic, so aku mau belajar di YPM, sekolah musik YPM itu Oh, sekolah oke. musik tertua di Indonesia. Sangat. Ya, jadi aku mendalami musik klasik sampai baru lulus kemarin, aku baru graduate. Ini kebosanan. Nah, untuk menghadapi kebosanan dalam kamu melakukan perjalanan piano ini, kamu belajar gitar. Iya, Betul. gitar dan Kalau kamu lagi bosan piano dan gitar, aku langsung aja tanya ya. Apa sih yang kamu lakukan? Oke, jadi emang dari kecil itu aku sangat suka aktivitas ya. Jadi aku orangnya juga sangat suka bersosialisasi. Jadi kalau misalnya aku memang sudah cukup latihan musik, aku itu bersosialisasi sama teman-teman. Aku dari kecil itu suka sport, aku main bola dari SD. Aku tiap hari tuh hampir tiap hari pasti suka main sama tetangga-tetangga, sparring dan lain-lain. Di sekolah pun aku ekskul bola. Masih punya waktu? Masih punya waktu. Untungnya masih. Aku lagi membayangkan kamu sekolah pendidikan formal nih, Nes Lover. Seperti biasa berarti jamnya dari pagi Pagi sampai siang. sampai siang. Iya, Kemudian pulang. les pasti ya ada Iya, les kalau nggak di les, Yamaha iya. di YPM itu dari jam berapa sampai jam berapa? Nah dulu kalau masih SD itu jadi di EPM ada kelas praktek sama teori. Itu seminggu itu 2 kali sebenarnya. Cuman makin naik tingkat itu makin ada kelas tambahan. Jadi kayak sekarang nih aku di terakhir ini di tingkat persiapan konservatori, aku tiap hari itu les. Jadi ada kelas praktek, teori, sejarah, pedagogi, psikologi dan lain-lain. Gini. Nah itu. Itu jadwalnya kan padat banget ya, aku aja udah pusing dengerinnya gitu. Baru umur segini udah padat banget ngalahin kita yang kerja ya. Nah, teman-teman kamu kan jadwalnya nggak mungkin ngikutin jadwal kamu tuh gitu. Kan kayak misalnya, "Bah main bola yuk sekarang" gitu. Kamu bilang enggak deh, nanti aja jam 3 bisa nggak gitu. Kan nggak bisa gitu. Nah, gimana kamu mengatasi kayak gap antara kalau misalnya nggak bisa main sementara kamu pengen main tapi kamu harus latihan. Kadang-kadang kan kayak ada FOMO-nya nggak sih? Iya, pasti. Nah, gimana kamu ngatasinnya? Oke, emang itu pasti ada dari waktu aku kecil dan terutama di saat-saat belakang ini aku merasa banget karena di SMA, terutama SMA aku kan aku Itu lagi suka- seru-serunya lagi banget. seru-serunya aku lagi suka-sukanya nongkrong dan lain-lain juga. Sempat Dan- punya pacar? Ya sempat. Oh, sempat. Masih? Enggak. Oh. Ya cuman, nah jadi itu aku harus bisa memilih, prioritize. Jadi mana yang emang lebih penting karena ya ini untuk long term juga kan. Jadi ya udahlah, aku di sekolah pun kan juga udah ketemu terus, jadi sesekali aku ya bisa menolak kalau misalnya ada ajakan-ajakan. Ya meskipun itu ya sangat berat juga buat aku, cuman ya aku memberi pengertian juga sama teman-temanku kayak ya aku lagi gini-gini gitu. Jadi memang aku waktunya beda sama yang kalian yang lebih bebas. Jadi aku juga kasih penjelasan, mereka pun ngerti gitu. Aku sampai merinding loh ya. Bener loh. Jadi Nes Lover kalau Abraham berarti setiap kali pengen main tapi
berarti aware ya Yes. sama kesibukannya sendiri. Iya. Jadi yang dilakukan oleh Abraham adalah memberitahukan Iya. kepada teman-temannya bahwa saya nggak bisa ikut. Nah kalau teman-temannya marah gimana tuh? Ya, gak boleh marah. Gak boleh. Iya, aku amazed karena dia bisa dengan sadar ya ngomong ke teman-temannya, jadi negosiasi gitu. Yeah. Kalau aku dulu bodo amat deh latihan, aku main aja kan lebih enak gitu ya. Gitu. Nah, bisa cerita nggak journey kamu untuk sampai sadar bahwa ini prioritasku, ini masa depanku, dan siapa yang berpengaruh di dalam journey kamu untuk kamu sampai pada kesadaran itu? Oke, iya. Memang musik udah passion aku sejak kecil kan. Jadi aku itu udah punya strong will untuk aku mau lanjutin studi di musik nanti sejak SD pun. Jadi bahkan waktu SMP aku udah nyari-nyari sekolah tuh. Waktu SMP aku udah mikir kayak wah nanti aku kuliah di mana ya, padahal masih jauh kan. Terus akhirnya aku ketemu ada 2 sosok musisi dari Berklee itu, aku dikenalkan lah Berklee College of Music itu. Dan semenjak itu aku pengen masuk Berklee dan udah mulai nyiapin, padahal masih SMP ya, Nes Lover, SMP. Iya, dan di saat yang lain-lain di SMA itu masih main-main, aku juga udah mikir, wah nanti jurusannya apa ya gitu. Aku udah mikir duluan. Dan karena punya niat itu, jadi time management pun itu udah kebentuk sendiri dalam lifestyle aku. Jadi untuk bisa bagi-bagi, terutama terlebih juga support system dari orang tuaku tentunya. Jadi orang tuaku itu sangat memberi kebebasan sama aku. Jadi aku boleh main kemana aja. Jadi nggak dibatesin sama sekali. Aku boleh main sama siapa aja. Dan dari kebebasan itu yang dilepas, akhirnya tanggung jawab itu kebentuk sendiri dalam diriku. Jadi sampai sekarang itu yang kebawa. Untuk aku bisa memprioritaskan mana yang emang lebih penting untuk masa depanku. Saya ikut belajar loh. Nah kalau Diandra gimana tuh untuk membagi waktu ya antara kegiatan yang di luar yang non formal, yaitu kita berkisah ya, Iya, kita berkisah. dan time Pekerjaannya management yang dalam sekarang. pekerjaan yang sekarang. At first it was difficult because I didn't know which task had the most impact on the company. So I asked my manager, can you please give me deadlines so I know which one is the most pressing matter? So she would say, okay, I need this by Friday, this one by Monday, whatever. So in my day, I don't have hour by hour stuff, but I know which task takes priority. So if I know that day I have a lot of meetings or I'm working in the office, I know, okay, I can do this task because this other person is in the office too, and I can speak to them or ask them for help. So it's a broad type of like structure, very general structure. Nah, Diandra, kan Diandra ada mendirikan Kita Berkisah bersama teman-teman, terus juga sekarang menjalankan pekerjaan yang sekarang gitu. Itu kan beda sekali ya stresnya gitu. Nah, menurut Diandra sendiri perbedaan seperti apa yang Diandra alami saat harus menjalani kegiatan dengan waktu Kita Berkisah dan juga dengan tantangan yang sekarang? What kind of stress yang kamu alami sekarang? I think it all comes back to burnout and being aware of that. But there were different causes of stress. Jadi with Kita Berkisah, I had too many things going on in my life. Like I had a lot of things I had to juggle. Jadi first, I was still in university. I was still doing exams for my undergrad. Terus, I was also doing my dissertation for my undergrad. And also I had an internship in London. And then I also was applying for my master's degree. And I had to maintain, constant communication with Kita Berkisah because of time difference. Jadi Kanya, the other co-founder, was in Jakarta. Dania was in America. So the time difference was really difficult. Jadi every morning I wake up, I have like 100 WhatsApp messages. And, so every day I was just working on different projects and then keeping my priorities and time management right. Whereas now I'm working and I only have one thing, which is my job. But within that job, there are so many moving parts because it's a startup. Jadi the culture is very, very, very fast paced. Jadi from the first day you start, they don't give you a book and say, here's all the things you need to know before you start.
They Yeah. immediately schedule to join meetings, langsung harus ketemu with the CEO, with the people in finance. You know, there's no ice breaking, cute little coffee meetings. It's right away you have to know everything. So in that way, I had to learn how I could manage my own stress and how I can manage my own energy so that I don't burn out before I even get past the exciting parts. Oke, jadi waktu undergrad kamu juggling with different roles gitu ya kan, ada kita berkisah, menyelesaikan undergraduate, harus internship, terus juga apalagi tadi tuh ya, apply untuk master program gitu. Nah, sementara sekarang fast paced ya culture-nya di pekerjaan sekarang gitu. Terus kamu bilang jadi ujung-ujungnya sebetulnya sama, burnout dan stres kayak gitu ya, iya kan? Nah, sebelum melanjutin lagi ke Diandra, coba kita juga dengerin dulu dari Abraham. Tadi kan udah bicara ya mengenai time management ya. Jadi kamu udah mempunyai prioritas sehingga untuk mengejar cita-citanya, Abraham itu sudah punya time management. Iya. Nah, pernah gak sih kamu merasa burnout atau overwhelmed terhadap time management yang udah kamu buat? Tentu pernah banget. Apalagi di masa-masa kemarin yang hard time aku. Jadi kemarin tuh beberapa bulan lalu dalam mempersiapkan ke Berkeley ini itu satu masa yang emang paling berat yang aku pernah rasain. Karena aku itu punya fokus 3 main goal yang harus dihadapin secara bersamaan. Jadi pertama itu lulus dari Canisius SMA aku, jadi untuk nyiapin ujian-ujian sekolah. Lalu kedua aku nyiapin ujian musikku di sekolah musik yang mana itu adalah resital, aku main seperti konser ujian akhir. Dan yang ketiga itu apply untuk Berkeley itu sendiri untuk nyiapin audisi dan lain-lain. Aku dengarnya udah burnout loh nih. Dan kamu mengalami panic attack loh pemirsa. Kemeringat pasti udah. Nah, itu apa yang kamu lakukan untuk mengatasi itu? Bahwa kamu tahu nih ada 3 goal yang harus kamu cari dengan manajemen. Nah, apa tuh yang kamu lakukan? Itu dia. Jadi kembali lagi ke prioritas. Jadi memang pasti ada yang dikorbankan. Jadi kayak misalnya hari ini apa yang harus diselesain dulu, mana yang paling penting. Kayak mungkin sebenarnya ada tugas-tugas lain yang harus dikerjain juga, tapi oke lah itu bisa nanti aku bagi waktu, yang penting deadline yang hari ini dulu aku selesain. Jadi banyak itu misalnya aku suka waktu les YPM itu malam-malam, misalnya tiba-tiba ada tugas mendadak, aku itu pasti nggak kerjain karena emang nggak ada waktu untuk itu. Nggak kerjain tugas? Jadi tugas yang memang latihan mendadak ya, bukan untuk yang PR gitu. Kalau PR aku pasti siapin, tapi kalau yang tiba-tiba dikasih gitu, yang lain itu udah mulai ngerjain, aku tuh masih nggak sempat gitu. Nah, jadi aku juga ngatasinnya juga memang pastikan stres, aku pikirannya banyak banget, tapi juga tentunya support system dari keluarga aku itu juga mendorong aku untuk tetap tenang aja gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin. Dan aku pun juga menemukan, jadi aku sempat belajar yang namanya stoikisme itu ya, dari namanya ilmu filsafat itu. Jadi aku itu nemuin satu quote yang benar-benar sangat mengena. Jadi itu dia bilang itu we suffer more in our imagination than our reality. Jadi aku percaya banget sama itu. Kayak memang benar, aku pun ngerasain kayak wah di pikiranku aku harus jam segini harus ngerjain ini, jam segini harus gini, lagu ini. Terus aku pun harus main jam berapa gitu, aku harus bagi waktu. Tapi ketika udah dilakuin itu, aku merasa wah kayaknya biasa aja, nggak seberat lewat ya? itu. Kok udah lewat ya kiri kanan? Iya, kok kayaknya udah lewat aja, udah dikerjain semua, udah selesai. Jadi sekarang apalagi jadi malah ada sisa waktu gitu. Di bahasa kita di Mindful Act itu adalah hadir di sini kini. Jadi disadari. kalau sekarang jam 7 harus latihan, ya latihan aja dulu. Yang jam 9 gak usah dipikirin gitu kan. Gitu. Jadi menjalani aja dulu dengan sadar. Dan yang tadi Abraham bilang stoikism itu juga termasuk bahwa kurang lebih kayak gini. Mau di luar badai topan, tapi di dalam kalau kita sadar penuh hadir, itu terserah Dene gitu kan ya. Tenang berjalan dan semuanya akan kelewat gitu. Betul. Kita juga banyak belajar dari kamu ini. Terus
tadi tuh melewati tadi ya burnout itu. Selain burnout, jadi sama satu lagi tadi aku ambil adalah support system itu juga penting ya gitu untuk Jadi, Abraham ya. iya, sangat Jadi yang juga mengingatkan juga Iya. untuk stay calm, Iya. sadari Iya. dan awareness itu juga penting ya. Iya, Oke. betul. Jadi Nah, ini kita applaud juga ya buat keluarganya Abraham yang sudah sangat mendukung. Mungkin kapan-kapan bisa diajak ngobrol juga kali ya Betul. tentang bagaimana parenting anak yang usia SMP sudah bisa come up dengan goal sendiri dan tahu apa yang mau dia lakukan. Iya, setuju. Waktu SMP kamu apa Kak goalnya? Aduh, sampai nggak kepikir loh. Pokoknya lulus SMP dulu aja Iya, ya kan. betul. Nah, ini belajar dari Abraham ya bahwa tadi dari SMP punya goal, sudah bisa menentukan ada 3 target dan tahu dan aware bahwa dengan 3 target ini dia banyak bikin ada time management. Nah, sekarang nih kalau Abraham lihat kaum muda sekarang nih, di kaumnya Abraham, apa sih tantangan yang terbesar yang dihadapi mereka? Kalian? Iya, oke, my generation ya. Iya. Mungkin ya karena kita udah hidup dalam era baru dunia digital dan segala macam, pastinya ada distraksi itu sendiri yang emang mungkin membuat kita itu jadi nggak fokus sama apa goals yang harusnya kita kejar gitu. Karena yang penting itu sebenarnya gimana kita itu fokus sama satu hal yang membuat kita passionate yang mungkin akan menjadikannya untuk karir gitu ke depannya. Tapi dengan itu untuk mencari itu kita harus mencoba semua hal kan tentunya mencari mana yang itu. Tapi tantangannya itu lagi distraksi dari dunia digital itu yang kita sendiri tuh nggak sadar bahwa kita itu udah kemakan sama dunia digital itu. Jadi mungkin kita jadi kelewat mana yang harus Dikerjakan lebih dikerjakan. dulu. Itu Oke. dia. Kamu kalau boleh tanya kamu melakukan journaling nggak? Journaling aku ngelakuin tapi karena memang di sekolah itu diminta. Oh, Jadi oke. emang ada setiap pulang sekolah itu harus buat dan emang harus dikumpulin jadi ya udah terpaksa buat. Terpaksa buat. Tapi kamu rasakan manfaatnya nggak dalam menjalani 3 goal kamu ini? Oke, mungkin setiap orang emang beda-beda ya caranya. Kayak aku ngerjain journaling juga mungkin karena emang terpaksa minta sekolah ya udah aku emang kerjain. Cuman yang lebih berpengaruh sama diriku sendiri lebih kepada kayak merenung, contemplate itu waktu. Jadi aku suka banget jadi misalnya sebelum tidur kayak aku mikirin apa gitu. Kayak aku refleksi lagi kayak apa yang kurang dariku karena aku tuh selalu like all the time itu selalu ngomong sama diriku sendiri. Jadi nanya jawab, tanya jawab, nanti jawab, tanya jawab. Itu selalu itu ada pembicaraan itu ada dalam hati itu selalu. Jadi dari situ juga ada refleksinya gitu. Oke. Kalau aku itu jadi overthinking. Ya itu juga aku ngerasain itu. Oh itu juga ya. Jadi Itu kamu juga rasakan juga sebenarnya. kadang-kadang Iya. itu juga bikin Makanya, overthinking, ini yang tapi bikin itu juga overthinking. membantu kamu untuk terus melangkah ke Iya. depan. Oke. Nah, Aku boleh balik ke Diandra Boleh, dulu? boleh. Nah, tadi kan Abraham dia bilang ada beberapa hal yang dia lakukan untuk kayak di bahasa kita adalah self care. Jadi bagaimana mengatasi burnout dan kebosanan dan stres. Nah, kalau Diandra sendiri apa yang kamu lakukan kalau lagi nggak punya waktu banyak tapi kamu kayak butuh banget untuk melakukan self care atau misalnya kayak stress release seperti itu? For me, so for me, if I have time, I like to swim. I thought that I like to go to the gym, but the gym makes me stressed because everybody around me is so athletic and everyone's wearing tight clothes and they all look so good, and then it makes me more stressed. So I don't like it. But with swimming, I know I can swim, so I don't care what my body looks like. I can swim, so I prefer that now if I have time. But if I don't have time, I bought a ukulele. And I didn't know that it would be such a good stress relief because I have all these tabs on my Chrome of just different chords, and I just play the ukulele for 15 minutes because then I'm singing, and then like you're out of breath, you're tired, and then I feel like I'm calmed down because it's like you have all that adrenaline from your stress, and then I sing all these songs and everything, and then I get tired. Like mother, like daughter. Yeah. Yeah.
Oke, Terakhir terakhir tadi berenang ya katanya ya. iya berenang. Ha-ha. Berenang jadi spesialis. Kamu apa? Kontemplasi ke dalam aja. Atau kamu malah main piano, atau kamu main gitar, atau malah bikin lagu? Mungkin semuanya bisa, tapi tapi yang juga membantu aku itu dengan olahraga sih. Jadi aku Jadi balik lagi ke fisik supaya kamu bisa merasakan apa yang kamu rasakan setelah kamu olahraga. jadi lebih tenang dan ada goals yang pengen dicapai aja gitu. Kalau ada Tetap harus programnya. goals driven. Keren. Nah, mungkin terakhir ya sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita dengan Diandra dan Abraham. Untuk Diandra, ada nggak pesan-pesan untuk teman-teman kamu yang mungkin sedang meniti karir ataupun sedang berjuang menyelesaikan sekolah maupun berjuang mengatasi apapun deh tantangan dalam hidupnya? Silahkan Diandra. Ooh, okay. I think the message that I like to tell myself is always, you are your biggest advocate. Like, you know yourself the best. You know what you want in your life. You know what your strengths are. So you have to always vouch for yourself, even when everyone else is telling you no, or when the circumstances are difficult. Like, for example, during COVID, I know that it was very hard for everyone to find jobs out of uni and stuff like that. So you just have to remind yourself, because you know your worth, even though you get a billion rejection emails every day. I think that's really important. But then also, I think knowing what your limits are. So I know that when I burn out, I know what it feels like. Yeah. Because I had it when I was in uni. I had no motivation to do work, didn't want to go to the gym, was too lazy I didn't have the energy to meet up with my friends. So now I know what burnout is and how it's created in me. Like, for example, in the book that I read, there's 3 types of burnout. So the first one is when you've cared too much for too long. So let's say, for example, you're a caretaker for your parents. That means you're exhausted because you've just been caring so much for so long. You care emotionally, you're caring financially, you're caring for different parts of your life as well. That can burn you out emotionally. But then there's also the kind of burnout where you've been too detached from your emotions. Let's say you're at work, so you have no time to care about, your own needs, the people that you love. And that detachment also causes burnout because you've just neglected all those parts of your life. And then you get burnout from there too. And the last one is a decreased accomplishment. So when you find that you're working so hard, but nothing is happening, like, there are no rewards at the end of the day. So you just start doubting yourself and questioning yourself. I think for me, the first one, where I care too much. So like in uni, there was the university work, my social life, exercising, finding jobs, all that, you just exert so much of your time and your energy to those things. And then you just burn out at the end. So I think completing the stress cycle, that when I read that, I was like, oh, this is really good, because then I know that if I need some time to relax, it doesn't mean that I'm lazy, or it doesn't mean that you're a failure. It's because you actually need it, or else, it'll just get worse and worse. Like you said, the stress, when it just manifests and stays in one spot, it can influence your health. It can influence, long-term things. So that's I think the biggest thing that I've learned in terms of stress management. Oke. Kalau Abraham sendiri gimana? Pesan-pesan. Pesan-pesannya untuk generasi Abraham nih. Ya mungkin pesan dari pengalamanku juga. Emang yang tadi aku bilang, balik lagi soal stoicism itu, bahwa memang ya di pikiran kita itu pasti imajinasinya itu berkembang liar gitu, tapi beda sama realitasnya yang kita lakuin. Jadi itu gimana kita memanage pikiran kita juga untuk ngelakuin realitas kita. Dan aku juga baru aja lagi baca buku Atomic Habits judulnya. Itu yang membentuk habit. Itu aku juga belajar banget dari situ bahwa kita itu harus fokus sama lebih kepada sistemnya dibanding tujuan kita. Maksudnya kita punya goal itu boleh banget setinggi-tingginya, tapi kalau misalnya emang nggak dilakuin kan untuk apa? Jadi kita harus lebih fokusnya gimana cara sistemnya kita itu menjalani untuk mencapai goal itu, dibandingkan cuma punya goal yang tinggi tapi nggak dilakuin. Jadi balik lagi actionnya. Actionnya Oke. itu. Jadi jangan lupa tadi
Jangan cuma teori, tapi lakukanlah gitu ya. Iya, Oke. betul sekali. Terima kasih banyak ya Abraham Sama-sama, untuk terima kasih tips-tipsnya untuk teman-teman semua di sana dan juga Terima kasih kepada Diandra, sukses selalu dengan pekerjaan barunya. Semoga lancar dan bukan sinking tapi swimming, keep swimming. yes. Oke. Sama juga ini untuk ke sekolah yang baru. Oh ya, good luck. Semoga Thank you. lancar semuanya dan kamu bisa menerapkan apa yang tadi udah kamu pelajari sebelumnya. Amin. Thank Oke. you so Terima much. kasih Abraham, terima kasih Terima kasih Diandra. semua.
luar biasa. Itulah tadi Trunk Show, persembahan dari Nest Collection yang terbaru yang khusus dibuat untuk acara kita Wellness. Nah, di antara saya dan Helen ada Abigail dan ada Marla dengan blouses pink yang cantik-cantik. Apa nih maksudnya, Helen? Oke, pertanyaan yang bagus Irena. Jadi Nest juga bekerja sama di acara Wellness ini dengan Love Pink Indonesia untuk berbagi kasih, membantu dan mensupport karya-karya baik dari Love Pink. Jadi dengan membeli Blues Pink edisi khusus ini, kita berarti juga berbagi untuk saudara-saudara kita di Love Pink Indonesia. Jadi jangan lupa, ayo dibeli karena ini limited edition loh Irena. Yes. Hanya sedikit, luar dipakainya jadi keren, hatinya pun keren karena kita berbagi ya. Yes, dan kalau tadi kita sudah dimanjakan mata kita dengan yang indah-indah, kali ini kita akan dimanjakan dengan suara piano permainan dari saudara kita Abraham yang luar biasa. Mari kita saksikan bersama.
Teman-teman Nest Lovers, tidak terasa kita sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya bersama kami dalam Road to Wellness. Jangan lupa masih ada acara-acara selanjutnya, yaitu tanggal 12 dan 19 Agustus ada IG Live bersama Mindful Act dan Love Pink. Lalu tanggal 28 ada Yoga with Yarita. Semoga acara malam ini menginspirasi ya Rena. Baik. Dan yang terpenting semoga membuat kita makin bersemangat berbagi kegembiraan pada orang-orang di sekitar kita. Yes, dan terima kasih kembali kepada Alam Sutra Residential and Lifestyle Community, Warna Agung Paints mewarnai Nusantara, Aroma Botanicals, Love Pink, Mutterverse by Mutter TV. Dan yang paling penting kita ketemu lagi tanggal 3 September. 3 September hari jangan sampai Sabtu. nggak datang nanti menyesal. Sampai ketemu lagi ya. Thank you so much. Have a big heart And share it with others.